teman-teman, kembali lagi bersama saya Aryani. Saya akan memberikan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisiologi dan psikologi pada masa klimakterium. Selamat menyaksikan teman-teman. Setelah lahir, kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, dan masa klimakterium dan masa senium. Masa klimakterium berasal dari bahasa Yunani, yaitu anak tangga. Jadi klimakterium adalah masa yang bermula dari akhir masa reproduksi sampai awal masa senium dan terjadi pada wanita berumur 40-65 tahun. Nah teman-teman, pada masa klimakterium itu dibagi dalam 5 fase, yaitu fase pramenopause berkisar umur 46-50 tahun dalam kurun waktu 4-5 tahun sebelum menopause. Sedangkan pas sampai perimenopause yaitu umur 50 tahun dan masa menopause 50-55 tahun. Haid seorang wanita pasca menopause lebih dari 55 tahun dalam kurun waktu 1 tahun setelah menopause. Kemudian terakhir adalah masa senium, itu berkisar umur lebih dari 66 tahun. Wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam hidup. Nah sekarang kita bahas dulu itu tentang pramenopause ya teman-teman. Pramenopause itu perdarahannya tidak teratur, gangguan nefrogatifnya, sering sakit kepala, rasa kedinginan, sering sindrom telinga, tensi, goyah jari-jari atrofi, terus gangguan fisikis, mudah tersinggung, lekas lelah, semangat bergangguan organiknya, gangguan libido. Pada perubahan fisik, tinggi badan berkurang sampai 2,5 cm atau lebih. Perubahan kulit mudah rusak akibat pota aging atau terbakar matahari sehingga timbul pigmentasi dan bintik hitam. Lemak bawah kulit berkurang sehingga kulit mengendalikan fungsi kelenjar bawah kulit berkurang sehingga kulit berkeriput, kasar dan kering. Kulit kering disertai pruritus. Pada rambut mengalami uban dan kebotakan, pada kuku mengalami kerapuhan. Perubahan pada fungsi alat reproduksi itu lemak pulpa menurun sehingga pulpa menjadi atrofi, disponori, lapisan sebagina menipis dan waktu membutuhkan untuk merangsang daerah sensitif lebih lama seiring. Dan sedangkan perubahan pada tulang, hormon protein berkurang, tulang mengalami pengepuran, dan tulang mudah patah terutama pada persendian paha dan osteoporosis. Berikut adalah cara pencegahan terhadap sindrom klimakterium. 1. Yaitu diet makanan, rendah lemak, kolesterol, cukup vitamin A, C, D, E, dan cukup serat. Mengkonsumsi makanan fitoestrogen seperti isoflavon, lignan, kaumestran. Kemudian mengkonsumsi makanan kadar gula rendah atau tidak berlebih. Tambahan asupan kalsium 1000-1500 mg per hari. Kontrol pap smear dan GCU. Berikut adalah masa menopause. Masa menopause juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu mens, siklus menstruasi, pausis atau berhenti. Jadi menopause adalah kondisi fisiologis di mana terjadi berakhirnya menstruasi yang rata-rata terjadi pada antara umur 50-55 tahun. Yaitu dalam kurun waktu 1 tahun tidak mengalami menstruasi secara berturut-turut. Sedangkan tanda dan gejala menopause, ketidakteraturan siklus haid, gejala rasa panas, kekeringan vagina, perubahan kulit, keringat di malam hari, sulit tidur, perubahan pada rapuhan tulang badan menjadi gemuk dan penyakit. Itu sendiri memiliki 2 gangguan, yaitu menopause prematur dan menopause terlambat. Menopause prematur itu terhentinya haid pada umur kurang dari 40 tahun. Terdapat gejala premenopause, haid terus gonadotropinya meningkat. Penyebabnya itu gangguan gizi berat, penyakit mahon. Tidak perlu terapi, memberikan penjelasan pada. Sedangkan menopause terlambat itu seorang wanita yang masih memiliki haid di atas usia 55 tahun. Maka hal itu merupakan indikasi penyebab karsinoma, endometrium, papilloma, dan lain-lain. Gangguan yang terjadi selama menopause yaitu osteoporosis, penyakit jantung koroner, kemudian demensia, gairah seks menurun akibat penurunan hormon, kanker, dan darah tinggi. Selanjutnya itu berat badan meningkat dan terjadinya perubahan pada kulit. Dalam menjalani masa menopause
menopause dianjurkan itu terapi sulh hormon atau TSH. Tingkatkan nutrisi itu dalam bentuk kalori dan gizi. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, gaya hidup sehat, olahraga, kemudian meningkatkan kehidupan religi. Materi dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.